Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Selasa 9 Agustus 2022, kita ada hanya karena kasih sayang Tuhan. Sebab itu, mari kembali kita datang mencari wajah Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam aktivitas kita pada hari ini, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita memuliakan Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 10. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mari kita berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa dan kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pagi hari ini kita belajar kembali dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 23, ayat pertama. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Kisah Para Rasul pasal 23 ayat pertama. Kemurnian hati nurani kita di hadapan Allah. Pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, apabila kita dapat mempertanggungjawabkan kemurnian hati nurani kita di hadapan Allah, maka kita juga akan dapat mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan manusia. Sebab berbeda dengan manusia yang hanya mampu menilai orang lain dari apa yang nampak secara lahiriah, Tuhan sanggup melihat sampai kedalaman batin manusia. Itu sebabnya, apa yang tersembunyi dari mata manusia tidaklah dapat ditutupi dari pengetahuan Allah. Oleh karena itu, lebih dari sekadar berupaya agar hidup kita berkenan kepada manusia, maka kita harus menjaga agar hati nurani kita berada di dalam keadaan yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, prinsip ini dikemukakan oleh Rasul Paulus di hadapan Mahkamah Agama, sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 23. Di situ ditulis ketika menanggapi fitnahan, yaitu bahwa ia telah menajiskan bait suci.
Paulus bersaksi tentang kemurnian hati nuraninya di hadapan Allah. Dengan berkata seperti demikian, Paulus menegaskan bahwa sebagaimana ia dapat mempertanggungjawabkan keadaan batinianya kepada Tuhan, maka ia juga siap mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada sesama manusia. Dengan kata lain, adalah penting untuk hidup dengan nurani yang bersih di hadapan Allah. Sehingga dengan demikian kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan orang lain. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, betapa pentingnya kita harus memahami kehendak daripada Tuhan terhadap hidup kita. Memang seringkali kita berpenampilan yang bagus, itu tidak salah. Kita sering bertutur kata yang manis-manis, itu pun tidak salah. Tetapi sesuatu yang seringkali kita lupa bahwa Tuhan tidak melihat penampilan kita. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saudara-saudaraku, kita boleh berbohong sesama kita. Tetapi kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Sebab sekali lagi saya tekankan, Tuhan melihat kedalaman hati kita, bukan penampilan kita. Sebab itu biarlah, mari kita belajar dari firman Tuhan untuk berjalan sejajar dengan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Maka saya sangat percaya setiap kita akan dipakai Tuhan juga untuk memuliakan Tuhan. Sebab saudara tentu masih ingat, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Setiap kita punya potensi talenta yang berbeda-beda, tapi ingat tujuan utama Tuhan menjadikan kita untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu, mari kekasih Kristus, waktu kita yang semakin singkat kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jagalah diri kami dengan roh-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam hati nurani yang murni di hadapan-Mu. Jauhkan niat jahat dari dalam batin kami, dan penuhilah hati kami dengan rasa takut kepadamu. Ajarlah diri kami untuk senantiasa menghormati firman-Mu dan menaati tuntunan roh-Mu di dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian kami dapat berdiri di hadapan-Mu, tidak hanya dengan nurani yang bersih dari tuduhan, tetapi dengan hati yang limpah, dengan ucapan syukur kepadamu. Oleh karena pertolongan-Mu, kami akan dapat mempertanggungjawabkan hidup kami kepada sesama kami, dan kami dapat memuliakan nama-Mu melalui tindak tanduk kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan beristirahat yang telah Engkau berikan kepada kami di malam yang baru saja kami lalui. Kami juga berterima kasih untuk hari yang baru yang Engkau bentangkan di hadapan kami. Berbagai kesempatan sedang menanti di hadapan kami, baik kesempatan untuk berbuat yang benar maupun yang tidak benar. Oleh sebab itu kami memohon agar Engkau menuntun diri kami dengan roh-Mu supaya kami di dalam ketaatan kepada firman-Mu, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dengan demikian hidup kami akan menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Sanggupkan diri kami untuk membuat keputusan-keputusan yang benar dan yang sesuai dengan rencana-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, ya Tuhan, dan bawa kami terus berjalan seperti apa yang Engkau mau, jangan kehendak kami.
Terima kasih Bapa, hamba tetap berdoa pagi hari ini, menyerahkan seluruh saudara-saudari hamba, keluarga hamba, setiap umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan, menolong semua kami pagi hari ini. Sebelum kami bertindak, sebelum kami melangkah dalam aktivitas kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih memeluk kami, menuntun kami, supaya kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Bapa, hamba berdoa, Tuhan menolong setiap pribadi kami, agar pribadi kami hidup berkenan. Berkati hidup rumah tangga kami, memberkati suami kami, memberkati istri kami, memberkati anak cucu kami, bahkan memberkati orang-orang yang kami kasihi. Hamba serahkan seluruh tugas pekerjaan, pelayanan, bisnis, usaha kami hari ini. Tuhan, kami percaya karena Engkau adalah Allah sang sumber, lebih dari segala sesuatu yang kami pikirkan. Biarlah kami bersandar, bergantung, berharap kepada Engkau, dan Engkau yang akan menolong kami, membuat kami berhasil. Bapa, terima kasih. Hamba tetap berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa setiap mereka yang berulang tahun dengan usia yang baru, dengan roh takut akan Tuhan, sehingga kehidupan mereka sungguh-sungguh memuliakan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi mereka yang sedih hati, Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih, yang melimpah dengan damai sejahtera, sukacita-Mu, biarlah turun bagi mereka. Engkau yang menghibur hati mereka yang susah, dan Engkau memberikan solusi terbaik kepada mereka. Biar mereka selalu tahu bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau ada bersama-sama dengan mereka setiap saat. Terima kasih Bapa. Bagi mereka yang sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit yang mengganggu mereka saat ini, sakit penyakit Engkau dengar, aku perintahkan Engkau keluar, terlepas dari kehidupan umat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mencabut semua sistem yang dipakai si jahat untuk menanam sakit penyakit dalam setiap tubuh manusia, umat di wilayah Jalan Sanggeng. Hamba cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan, kuasa Tuhan. Darah anak domba Allah turun memenuhi setiap tubuh yang diberi kesakitan itu. Terima kesembuhan itu kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati makan minum, obat-obat yang dikonsumsi, kuduskan, jauhkan dari segala kelalaian kami ya Allah. Dan kami percaya Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, yang memikul semua sakit penyakit kami, tidak pernah memberikan kami sakit. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pakai hidup kami menjadi berkat dan saluran berkat kepada banyak orang. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman melimpah-limpah atas pribadi kami, hidup rumah tangga, dan wilayah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali hamba juga berdoa kepada seluruh hidup dari para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Bapa, hamba berdoa kepada hambamu Ibu Uce Lololuan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hambamu Ibu Uce Lololuan. Tuhan, terima kasih sebab pemeliharaanmu selalu nyata, selalu terbaik kepada hambamu Ibu Uce Lololuan.
Tuhan bawa dia semakin memahami isi hatimu, sehingga dia hidup melekat kepada Engkau, hidup bergantung berharap sepenuhnya kepada Engkau, dan Tuhan pakai hidupnya untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat kepada suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat kepada cucu-cucu. Tuhan terima kasih, apa yang Tuhan buat adalah yang terbaik bagi mereka. Mereka boleh bersyukur dengan 1 tahun usia yang Tuhan berikan kepada cucu kasih mereka. Gabriel pada hari kemarin Tuhan memberkati. Bertambah 1 tahun usia, tumbuh kembang, dan pada Gabriel Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih, pakai hidup hamba-Mu Ibu Uce Lololuan, terus menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Ros Wairata, menjadi berkat kepada orang tua kekasih Ibu Din yang berada di Ambon dan semua keluarga besar, bahkan kepada anak kekasih Renata yang ada di Manokwari. Tuhan juga memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bawa hidup hamba-Mu semakin sungguh mengasihi Engkau ya Allah. Biarlah dia berani melepaskan, meninggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan, yang bukan daripada Tuhan. Dan dia memandang jauh ke depan bahwa Engkau lebih bernilai, Engkau lebih berarti dari segala berkat yang ia terima. Bahkan Tuhan, Engkau akan memuaskan tubuh jiwa rohnya pada saat dia melekat sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan terus memakai dia sebagai hamba-Mu untuk menyenangkan hati-Mu setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga kepada hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peters yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berikan hamba-Mu hati yang sungguh taat, setia. Hati yang takut akan Tuhan. Hati yang menghormati Engkau ya Allah. Sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepadanya, biar dia melakukan dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati bagi Engkau ya Tuhan. Sebab sesungguhnya hidupnya adalah milik-Mu yang telah Engkau tebus di atas kayu salib. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat kepada keluarga besar, orang tua, dan semua sanak famili. Bahkan Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayaninya. Di dalam perkembangan Injilnya Tuhan terus menyatakan kasih kuasa-Mu bersama-sama dengan dia. Sehingga setiap orang yang dilayani diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang jaga, lindungi, pelihara. Jauhkan dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dari kehidupan pribadi, hidup rumah tangga, pekerjaan dan pelayanannya. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam nama Yesus. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menolong hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang begitu mengasihi Engkau. Tuhan juga memberkati ia. Biar Tuhan Engkau yang terus menyatakan kasih-Mu melimpah-limpah dalam kehidupannya, di dalam tubuh jiwa rohnya. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya setiap saat. Sehingga dia boleh menjadi berkat kepada anak cucunya. Menjadi berkat kepada orang-orang yang dikasihi, yang dilayani. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Sehingga dengan kesehatan yang prima ini, dia terus bersyukur dan bersyukur kepada Engkau. Ya Bapa, Engkau yang lindungi dia siang dan malam. Engkau bersama-sama dengan dia. Tidak pernah Engkau tinggalkan dia seorang diri. Terima kasih Bapa, kasih sayang-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura, menjadi berkat kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea. Biar Tuhan Engkau terus yang menolong hamba-Mu Pak Freddy untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan.
Biarlah dia terus dan terus melepaskan semua sistem cara berpikir yang salah, yang negatif. Dan dia berfokus kepada firman-Mu ya Allah. Engkau pakai dia sebagai alat-Mu, sebagai hamba-Mu. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah hidup hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea, Tuhan pakai menjadi alat-Mu, menjadi hamba-Mu, untuk menyatakan kebenaran kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang di sekitarnya, kepada orang-orang yang dilayani. Kekuatan Tuhan bersama dengan hamba-Mu, penyertaan-Mu bersama dengan dia. Dan Tuhan jaga dia daripada segala pekerjaan si jahat dan dari orang jahat. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada pribadi dan hidup rumah tangga. Pekerjaan usaha-usaha mereka diberkati. Semua orang yang berniat jahat dipatahkan, dihalaukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, yang berada di Jayapura. Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik kepada hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, yang ada di Jayapura. Tuhan, pakai hidup hamba-Mu ini. Terus menyatakan isi hati-Mu, ya Allah. Baik pribadinya, hidup rumah tangganya, kepada istri kekasih, anak-anak cucu tercinta. Bahkan kepada orang-orang yang dilayaninya. Tuhan, kekuatan-Mu memberkati ia. Kekuatan-Mu menyatakan kebenaran-Mu. Sehingga orang-orang yang dilayani, diberkati. Dan boleh menjadi berkat juga kepada banyak orang. Tuhan, jaga ia. Jauhkan ia dari segala pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang iri hati kepadanya. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan pakai hamba-Mu sebagai suami yang bertanggung jawab. Yang mengasihi istri serta anak cucunya. Sebagai suami yang senantiasa menjadi imam, nabi, dan raja di dalam hidup rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Bapak, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Dedi Andri Selong, yang berada di Manokwari dan hari ini berada di kota Anggi. Tuhan memberkati. Tuhan bawa hidup hamba-Mu. Biarlah dalam tugas pekerjaannya di Anggi, Manokwari Selatan, Tuhan menolong. Tuhan bawa hidup hamba-Mu. Di pegunungan Afak, di dalam tugas-tugas pekerjaannya sebagai seorang pendidik, hikmat Tuhan, marifat Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga apa yang ia lakukan memuliakan Tuhan. Tuhan lindungi ia, jauhkan ia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya, sehingga dia boleh terus bersyukur dan bersyukur kepada Engkau. Istri dan anak-anak yang ditinggalkan di Manokwari, Tuhan menyertai, melindungi, dan memelihara. Semua pekerjaan usaha mereka, bisnis mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembang tumbuh daripada kedua anak kekasih, Tuhan juga memberkati. Biarlah mereka bertumbuh dengan kesehatan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Tuhan berkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu untuk memuliakan Tuhan setiap saat. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Pendeta Wisya Agnes, bersama dengan suami kekasih Bapak Pendeta Elias Thompson. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini. Ya Allah, Engkau yang telah memanggil mereka sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai alat-alat-Mu. Tuhan yang terus senantiasa melengkapi mereka. Biarlah hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, bahkan kerendahan hati selalu ada dalam kehidupan kedua hamba-Mu. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu sebagai gembala jemaat, bahkan spesial sebagai para dosen yang mendidik banyak orang. Tuhan, biarlah kekuatan-Mu ada bersama dengan mereka berdua. Apa yang mereka lakukan, apa yang dipercayakan kepada mereka berdua, Tuhan, biarlah mereka selalu mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat yang mereka peroleh. Sebab Engkau adalah Tuhan mereka yang mereka kasihi dan mereka layani. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan, Tuhan yang dipermuliakan.
Bapa, lindungi mereka berdua sebagai alat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Bahkan Tuhan, beri kesehatan yang terbaik kepada kedua hamba-Mu. Hatimu, pikiranmu tetap ada bersama dengan kedua hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kedua hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati kembang tumbuh daripada anak kekasih mereka, Selo. Tuhan beri hikmat, kepintaran, berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan anak kekasih Selo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau yang punya mereka, yang selalu ada bersama dengan mereka. Biar mereka menjadi berkat kepada keluarga besar mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Dan pagi hari ini Bapa, hamba tetap berdoa untuk semua pemirsa. Dimanapun berada, Tuhan memberkati kami. Tuhan, kasih sayang-Mu melimpah-limpah kepada kami. Spesial hamba berdoa kepada saudara kekasih Toto, Arafia, Cornelius yang berada di Palembang. Yang hari ini berulang tahun, Tuhan memberkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu di dalam mengasihi Engkau, dalam takut akan Tuhan. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat hamba-Mu semakin taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, pimpin bimbing hamba-Mu dalam kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan bawa kami sepanjang hari ini di dalam kemenangan. Dan biarlah Tuhan hidup kami sungguh mempermuliakan Engkau. Terima kasih dan terima kasih. Berdoa memberkati Yayasan Eden House dalam pimpinan hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati istri kekasih, anak cucu kekasih, dan semua rekan-rekan mitra yang ada dalam Eden House diberkati menjadi berkat. Biarlah kasih-Mu yang tidak terbatas melimpah-limpah, meluap dari kehidupan hamba-hamba-Mu di dalam Yayasan Eden House. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa kepada kedua hamba-Mu, Bapak Benny dan istri kekasih Evelyn di dalam Sanggar Tibers. Tuhan memberkati. Tuhan bawa mereka menjadi berkat dan saluran berkat. Di dalam kepemimpinan mereka berdua, biar setiap peserta, anggota, saudara-saudari yang ada di dalam Sanggar Tari Tibers diberkati dalam takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat waktu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji-pujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya kami bersyukur. Bapak terima kasih untuk hamba-Mu juga, Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bawa hidup hamba-Mu untuk taat setia, untuk hidup dalam kebenaran-Mu, menjadi berkat dan saluran berkat kepada suami kekasih, kepada anak-anak tercinta, dan kepada banyak orang. Bahkan semua tugas pekerjaan pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu hamba serahkan hamba-Mu Ibu Diana De Fretes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan dengan yang terbaik, kesehatan yang terbaik, segala usaha pekerjaan pelayanan kita semua diberkati, dan biarlah hidup kita juga dapat mempertanggungjawabkan hal itu kepada Tuhan. Kemurnian hati kita, kemurnian hati nurani kita
Tuhan melihatnya. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, andalkan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.